Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Live, Love, and Worship L2W, tempat berbagi pengetahuan. Dalam video kali ini kita akan membahas soal prediksi tes wawasan kebangsaan CPNS. Semoga teman-teman bisa lulus dengan nilai terbaik. Amin ya rabbal alamin. Contoh soal pertama, yang merumuskan Pancasila adalah A. MPR, B. KNIP, C. PPKI, D. BPUPKI, E. DPR GR. Pembahasan, yang merumuskan Pancasila adalah BPUPKI. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Jadi jawabannya adalah D. BPUPKI. Next, soal selanjutnya yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah A. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. B. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. D. Muhammad Yamin, Dr. Randus Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. E. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Pembahasan, yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Pancasila secara sah sebagai dasar negara Indonesia sejak A. 1 Juni 1945, B. 1 Oktober 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 30 September 1945. Pembahasan, Pancasila secara sah sebagai dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 18 Agustus 1945. Selanjutnya, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 1 Oktober, C. 17 Agustus, D. 18 Agustus, E. 30 September. Pembahasan, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 1 Juni. Soal selanjutnya, BPUPKI dibentuk pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 1 Maret 1945, C. 1 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 18 Agustus 1945. Pembahasan, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Jawaban yang tepat adalah B. 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut A. Keibodan, B. Seinendan, C. Ichibangaseyo Shio, D. Dokuritsu Junbi Inkai, E. Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembahasan, dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Jawaban yang tepat adalah E. Dokuritsu Junbi Chosakai. Selanjutnya, BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. A.A. Maramis, E. Dr. KRT Rajiman Widioningrat. Pembahasan, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jawaban yang tepat adalah E. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Next, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah A. Soekarno, B. RP Suroso, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, E. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Pembahasan, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah Suroso. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Suroso. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah
A. Laksamana Terauchi, B. Laksamana Maeda, C. Ichiban Aseyosio, D. Nakamura, E. Hirohito. Pembahasan. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah Ichiban Aseyosio. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ichiban Aseyosio. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Dasar negara, B. Bentuk negara, C. Anggota parlemen, D. Bentuk pemerintahan, E. Sistem pemerintahan. Pembahasan. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Dasar negara. Next. Tindakan BPUPKI saat belum menghasilkan keputusan pada sidang pertama adalah A. Membentuk panitia 9, B. Melakukan debat terbuka, C. Menunda sidang, D. Musyawarah, E. Voting. Pembahasan. Tindakan BPUPKI saat belum menghasilkan keputusan saat sidang pertama adalah membentuk panitia 9. Jawaban yang tepat adalah A. Membentuk panitia 9. Selanjutnya, yang memprakarsai diubahnya sila pertama Piagam Jakarta adalah A. Insinyur Soekarno, B. A.A. Maramis, C. Muhammad Yamin, D. R.P. Suroso, E. Muhammad Hatta. Pembahasan. Yang memprakarsai diubahnya sila pertama Piagam Jakarta adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Dr. Randus Muhammad Hatta. Yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia 9. A. Muhammad Yamin, B. Insinyur Soekarno, C. A.A. Maramis, D. Dr. Randus Muhammad Hatta, E. Rajiman Widyodiningrat. Pembahasan. Yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia 9 adalah Muhammad Yamin. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Muhammad Yamin. Selanjutnya, sila di dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Sila di dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah A1 atau sila ke-1. Next, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi A. Persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembahasan. Sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal A. 22 Juni 1945, B. 21 Juni 1945, C. 20 Juni 1945, D. 19 Juni 1945, E. 18 Juni 1945. Pembahasan. Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 22 Juni 1945. Next, tugas utama Panitia 9 adalah A. Menyusun naskah proklamasi, B. Menyusun strategi untuk merdeka, C. Menyusun rumusan anggota kabinet, D. Menuntaskan pertengkaran di antara anggota BPUPKI, E. Menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Pembahasan. Tugas utama Panitia 9 adalah menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Selanjutnya, rapat Panitia 9 berlangsung di kediaman A. Laksamana Maida, B. Dr. Randus Muhammad Hatta, C. A.A. Maramis, D. Insinyur Soekarno, E. Muhammad Yamin.
Pembahasan rapat panitia 9 berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno. Jadi jawaban yang tepat adalah D, Insinyur Soekarno. Berikut ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Haji Agus Salim, D. Muhammad Yamin, E. Insinyur Soekarno. Pembahasan yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah Mr. Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah A. Mr. Ahmad Subarjo. Sebelum menjadi Pancasila, rumusan dasar negara Indonesia bernama A. Declaration of Human Rights, B. Dasar Sila Bandung, C. Piagam Jakarta, D. Pancamarga, E. Trisila. Pembahasan sebelum menjadi Pancasila, rumusan dasar negara Indonesia bernama Piagam Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Piagam Jakarta. Selanjutnya, Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka karena A. Ideologi yang anti-komunis, B. Mengarah ke ideologi sosialis, C. Mengarah ke ideologi kapitalis, D. Gabungan ideologi besar dunia, E. Milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Pembahasan Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka karena milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Selanjutnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya disebut dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Idealis. Pembahasan Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya disebut dengan dimensi idealitas. Jawaban yang tepat adalah C. Idealitas. Selanjutnya, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Idealis. Pembahasan Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi realitas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Realitas. Next, nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah disebut dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Objektif. Pembahasan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah disebut dengan dimensi normatif. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Normatif. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara, menunjukkan bahwa Pancasila bersifat A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Objektif. Pembahasan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara, menunjukkan bahwa Pancasila bersifat objektif. Maka jawaban yang tepat adalah E. Objektif. Next, berikut ini yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, C.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Pembahasan yang merupakan bunyi dari sila keempat Piagam Jakarta adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawaban yang tepat adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, alasan sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan adalah A. Dirasa terlalu panjang. B. Para anggota tidak setuju. C. BPUPKI sulit mengambil keputusan. D. Banyak rakyat Indonesia yang tidak tahu. E. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pahlawan dari berbagai agama. Pembahasan sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pahlawan dari berbagai agama. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pahlawan dari berbagai agama. Next, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi A. Persatuan Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembahasan sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Next, berikut ini yang merupakan sila kedua dari Piagam Jakarta adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Pembahasan sila kedua dari Piagam Jakarta berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan sila ketiga dari Piagam Jakarta adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Pembahasan sila ketiga dari Piagam Jakarta berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Persatuan Indonesia. Next, berikut ini yang merupakan sila keempat dari Piagam Jakarta adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Pembahasan sila keempat dari Piagam Jakarta berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, selanjutnya berikut ini yang merupakan sila kelima dari Piagam Jakarta adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Persatuan Indonesia. Pembahasan sila kelima dari Piagam Jakarta berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila atas dasar A. Sayuti Melik mengetik kembali naskah Pancasila.
B. Sayuti Melik mengetik kembali naskah proklamasi. C. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan Piagam Jakarta. D. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya atas usulan dasar negara. E. Muhammad Yamin memberi nama dasar negara dengan sebutan Piagam Jakarta. Pembahasan. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila atas usulan dasar negara oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya atas usulan dasar negara. Selanjutnya, sumber dari Pancasila adalah A. Nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. B. Pemikiran-pemikiran jenius para ahli filsafat. C. Turunan dari ideologi kapitalis. D. Diambil dari nilai-nilai sosialis. E. Gabungan dari ideologi barat. Pembahasan. Sumber dari Pancasila adalah nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Next, yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. B. Melakukan demo disertai pengerusakan karena tuntutan tidak dikabulkan. C. Memengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu. D. Bersekolah di universitas ternama mancanegara. E. Bekerja menjadi TKI. Pembahasan. Yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila adalah menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Oke, selanjutnya Pancasila merupakan ideologi A. Terbuka, B. Tertutup, C. Liberalis, D. Komunis, E. Sosialis. Pembahasan. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Terbuka. Oke, next. Pancasila merupakan filosofis Grundslag yang berarti Pancasila A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Sumber dari kehidupan berbangsa. C. Sumber undang-undang. D. Sumber keputusan. E. Sumber hukum. Pembahasan. Pancasila merupakan filosofis Grundslag yang berarti Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, yang merupakan salah satu anggota Panitia 9 adalah A. Adam Malik, B. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, C. Saundako Singeh, D. Laksamana Maeda, E. Kiai Haji Wahid Hasyim. Pembahasan. Yang merupakan salah satu anggota Panitia 9 adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Jawaban yang tepat adalah E. Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, selanjutnya, salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan A. Agar budaya barat sulit masuk ke Indonesia. B. Agar budaya barat mudah masuk ke Indonesia. C. Agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman. D. Agar budaya barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia. E. Agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila. Pembahasan. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila. Oke, next. Pancasila terjadi melalui proses kausalitas yang mempunyai makna A. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. B. Isinya merupakan nilai-nilai dari cita-cita tertentu yang diajukan mutlak. C. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit.
D. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. E. Isinya bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak bahwa orang harus taat terhadap ideologi tersebut. Pembahasan Pancasila terjadi melalui proses kausalitas yang mempunyai makna. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat kecuali. Fokus ya, ini kecuali. A. Rigid, B. Aktual, C. Konkret, D. Fleksibel, E. Antisipatif. Pembahasan Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat aktual, konkret, fleksibel, dan antisipatif. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Rigid. Next, Pancasila merupakan A. Ideologi Negara Republik Indonesia, B. Lambang Negara Republik Indonesia, C. Konstitusi Negara Republik Indonesia, D. Ideologi dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, E. Lambang dan Ideologi Negara Republik Indonesia. Pembahasan Pancasila merupakan lambang dan ideologi Negara Republik Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Lambang dan ideologi Negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai A. Suatu sistem, B. Dasar filsafat negara, C. Jati diri bangsa Indonesia, D. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, E. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembahasan nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Jati diri bangsa Indonesia. Next, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang meliputi kecuali A. Jurisprudensi hakim, B. Undang-undang, C. Hukum formal, D. Traktat, E. Diktat. Pembahasan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang meliputi jurisprudensi hakim, undang-undang, hukum formal, dan traktat. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Diktat. Pancasila berasal dari bahasa A. Cina, B. Melayu, C. Indonesia, D. Jawa kuno, E. Sanskerta. Pembahasan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Jawaban yang tepat adalah E. Sanskerta. Oke, selanjutnya yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, E. Kepala banteng. Pembahasan yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar rantai baja. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Rantai baja. Oke, selanjutnya yang melambangkan persatuan Indonesia adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, E. Kepala banteng. Pembahasan yang melambangkan persatuan Indonesia adalah gambar pohon beringin. Jawaban yang tepat adalah D. Pohon beringin. Next, yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, E. Kepala banteng. Pembahasan yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gambar padi dan kapas. Jawaban yang tepat adalah C. Padi dan kapas. Pancasila yang bermakna 5 kemoralan sebagai sebuah dharma terdapat dalam ajaran agama A. Islam, B. Buddha, C. Hindu, D. Katolik, E. Konghucu. Pembahasan Pancasila sebagai sebuah dharma berasal dari ajaran agama Buddha. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Buddha.
Next, Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, alinea keempat. Oke friends, kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap eksis dalam berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.